Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi kita dalam kultum Ramadan yang diadakan oleh sahabat-sahabat Ansar Kecamatan Jikulo, Kabupaten Kudus. Dalam tema kali ini saya akan mengangkat tema amalan-amalan apa yang harus kita kerjakan ketika malam Lailatul Qadar. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Malam di mana satu malam saja lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya ketika kita mengamalkan kebaikan di situ, maka jauh lebih baik daripada 74 tahun lamanya atau 75 tahun lamanya. Tentu kita ingin amal kita lebih baik daripada itu. Karena umur kita tidak mungkin sampai, atau beberapa ada orang yang tidak sampai di umur itu, beberapa ada yang sampai, tapi kebanyakan tidak. Maka amalan-amalan apakah yang harus kita kerjakan ketika waktu malam Lailatul Qadar? Saudara pemirsa yang dimuliakan Allah, seperti yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man yaqum Lailatul Qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan amalan-amalan kebaikan di malam Lailatul Qadar, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang telah ia kerjakan. Berikutnya, Rasul juga menggariskan malam Lailatul Qadar jatuhnya adalah pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Seperti yang dijelaskan Rasul dalam hadis yang lain, taharraw Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Hidup-hidupkanlah amal kebaikan ketika waktu malam 10 terakhir di bulan Ramadan, karena di situ ada malam Lailatul Qadar. Kemudian amalan pertama, para pemirsa, yang harus kita kerjakan pertama adalah zikir. Ini sering diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, agar kita sering-sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya adalah ketika waktu malam Lailatul Qadar atau malam Ramadan, ada doa khusus yang Rasul panjatkan ketika malam itu. Apa itu? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita perbanyak doa itu. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah zat yang telah menghapuskan dosa-dosa dan Engkau mencintai orang-orang yang meminta maaf kepadamu, maka ampunilah dosa-dosaku. Maka selayaknya sebagai seorang muslim ketika malam-malam Lailatul Qadar atau malam Ashrul Awakhir, mari kita memperbanyak zikir, khususnya adalah doa itu. Yang kedua, umumnya Rasul juga menjelaskan istaksiru min baqiyatis salihat at-takbir wat tahlil wal istighfar. Perbanyaklah kalian untuk membaca baqiyatus sholihat, hal-hal yang baik, zikir-zikir yang baik. Pertama adalah at-tahlil, kita membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu adalah baik, ya. Kemudian wat takbir, dan takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, wal istighfar, dan istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Itu juga zikir-zikir yang disunnahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, para pemirsa semuanya, selain zikir adalah al-i'tikaf. Beberapa hadis yang saya baca bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di malam Ashrul Awakhir mengajak keluarganya untuk beriktikaf, ya, selama 10 hari. Beliau hanya menyediakan roti itu dimakan ketika waktu sahur dan ketika waktu buka. Selanjutnya beliau tinggal bersama sahabat-sahabat, ya, menggelar sajadah, menggelar karpet khusus, ya. Di situ beliau membaca dan berzikir, membaca Al-Quran dan lain sebagainya di 10 bulan
10 hari di bulan terakhir Ramadan. Maka selayaknya sebagai seorang muslim ya, kita mengikuti beliau dengan i'tikaf yang banyak ketika waktu malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Mari kita ajak keluarga kita untuk i'tikaf juga. Ya. Berikutnya para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang ketiga adalah sholatut tarawih. Sholat tarawih ini umumnya adalah kita lakukan ketika waktu malam-malam Ramadan. Biasanya kita lakukan setelah ba'dal isya. Ada yang melakukan 8 rakaat, kemudian ditambah 3 rakaat witir. Ada yang melakukan 20 rakaat ditambah 3 witir. Kemudian apa yang benar? Nah, ini saya ungkap kebenarannya, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seperti halnya sabda beliau dari riwayat Aisyah, yusalli ma baina ayyafrugha minas salatil isya ilal fajri 11 raka'atin. Bahwa beliau mengerjakan sholat tarawih dari mulai ba'dal isya sampai menjelang subuh, sampai fajar. Kita bayangkan betapa lamanya beliau menjalankan sholat tarawih. Hanya 11 rakaat para pemirsa semuanya. 11 rakaat berarti 8 rakaat sholat tarawih, 3 rakaatnya adalah sholat witir. Itu yang dikerjakan oleh beliau. Tapi waktunya, durasi waktunya sangat panjang sekali. Maka ketika zaman Umar bin Khattab, karena sahabat tidak mungkin seperti halnya keimanan Rasul SAW, beliau sholat sampai kakinya bengkak-bengkak, sampai 1 malam lamanya setelah isya sampai fajar. Kita bisa bayangkan betapa panjang durasi yang dilakukan oleh beliau. Maka ketika zaman Umar bin Khattab, disepakati para sahabat untuk menambah jumlah rakaatnya menjadi 20, kemudian mengurangi durasi panjangnya, lama dari waktu tersebut, sehingga 20 rakaat ditambah 3 witir menjadi 21. Itu yang dikerjakan oleh beliau. Maka silahkan, terserah saudara-saudara mau mengikuti yang 8 rakaat, silahkan, 20 rakaat juga silahkan. Kemudian berikutnya para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan berikutnya adalah sholatut tasbih. Sholat tasbih itu apa? Sholat yang dikerjakan ketika waktu malam hari dengan membaca tasbih sebanyak-banyak mungkin, atau sekitar 300 bacaan tasbih. Sholat tasbih dibagi menjadi 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Setiap kali salam, setiap rakaat terdapat 75 tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi 75 kali 4 sekitar 300 tasbih. Maka sebaiknya kita lakukan. Berikutnya yang terakhir adalah doa. Mari kita perbanyak doa ketika waktu malam Lailatul Qadar. Bisa jadi Allah akan mengabulkan doa-doa kita ketika malam-malam itu, karena malam itu adalah malam yang lebih baik daripada 74 tahun lamanya. Itu yang bisa saya sampaikan di khutbah kali ini atau ceramah kali ini. Semoga kita mendapatkan hikmah yang banyak di malam Lailatul Qadar dan mengamalkan amalan kebaikan di malam itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.